masuk P3K ya harus melalui mekanisme P3K termasuk penggajiannya Pak. Konsekuensinya dia bisa ada penurunan penghasilan dan sebagainya bagi BLUD-nya yang gajinya sudah tinggi, sudah bagus. Nah kemudian POL PP sudah ada solusinya untuk bisa dicarikan. Tadi untuk honorer dan non ASN itu nilai peringkat terbaik namanya. Jadi walaupun nilainya 30, yang di bawahnya 29 dia lulus Pak. Jadi betul sampaikan Pak Menteri itu tidak ada NAB, jadi namanya peringkat terbaik. Jadi peringkat terbaik itu sepanjang dia tertinggi ya dia masuk. Jadi tidak ada batasnya. Kemudian linearitas untuk guru itu sebetulnya sekarang di Dikbud itu ada mekanismenya Bu untuk PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Jadi nanti harus mengikuti program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek. Kemudian untuk tenaga tata ruang saya kira Pak Menteri juga sudah banyak memberikan informasi. Ini 2023 saja dari BUP 648 Bapak memberikan informasi 2000 ya untuk pemenuhan tenaga di tata ruang Pak. Kemudian kaitan Papua terakhir juga Pak Menteri sudah memberikan surat afirmasi lagi Pak yang baru, di mana teman-teman yang P3K yang usianya lebih dari 35 tahun Pak, itu dialihkan ke DUB jadi usianya 48 tahun dan dia bisa jadi PNS. Dan Pak Menteri sudah mengeluarkan 3 surat untuk pengalihannya dia jadi PNS sebetulnya dari P3K. Termasuk juga seleksinya kan di Papua itu juga sesuai dengan jumlah orang Pak. Jadi kalau yang tesnya 100 Pak Menteri 100-nya lulus Pak. Gitu Pak, gitu ya. Jadi tergantung yang tes, yang penting dia sesuai dengan formasinya. Kemudian kenapa? Ya karena kan nilainya sesuai dengan formasi yang ada Bu. Jadi karena kalau tidak seperti itu kita nggak akan dapat teman-teman yang orang asli Papua khususnya yang bisa masuk ke sana. Gitu. Kenapa? Enggak Bu kalau itu. Iya Bu, iya nanti. Ini sebentar, khusus nih Kepulauan Seribu Pak Menteri. Itu ternyata saya juga sama teman-teman banyak yang mengusulkan kalau saya lagi lagi ke sana kunjungan kerja, itu ternyata mereka bilang, Bu kita ini jelas asli. Saya bilang minta aja persyaratannya adalah akte kelahiran. Kan sekarang orang tiba-tiba tinggalnya di sana di Pulau Seribu, padahal saudaranya tadi tuh, saudaranya ini, saudaranya ini, saudaranya ini gitu. Nah kalau diperhatikan Pulau Seribu. Waktu kita 5 menit lagi. Nah kemudian untuk DKI itu hasil afirmasi kemarin itu 99% masuk semua ya Bu ya untuk DKI Jakarta. Jadi afirmasi Pak Menteri itu dari 6.336 itu 6.200 lebih itu sudah terakomodir ya. Kemudian termasuk tahun ini juga. Nah kemudian kaitan dengan pengisian TNI Polri di DKI itu tidak boleh karena itu bukan instansi pusat tertentu. Jadi kalau di sana mengisi berarti melanggar Undang-Undang 34 dan Undang-Undang 2 2002 gitu ya. Kemudian pengisian administrator, pengawas itu tidak perlu ke KSN sebetulnya, itu kewenangan penuh dari PPK. Ya, kewenangan penuh dari PPK. Jadi eselon 3, eselon 4, camat lurah dan sebagainya itu kewenangan penuh. Jadi bisa diangkat secara definitif. Ya. Oleh PPK Bu, gubernur. Ya, gubernur. Iya, betul. Ya, PJ itu kan termasuk dia juga punya kewenangan. Nah kemudian untuk JPT kan pengisian itu tidak harus dari seleksi terbuka kompetitif, tapi juga bisa mutasi antar JPT. Berarti kalau mutasi JPT kan dia hanya melaporkan saja bahwa ini akan dilakukan mutasi karena tidak akan ada yang non job di situ. Dengan syarat tidak boleh ada yang non job, dia harus mendapatkan jabatan yang setara. Ya, barangkali itu Pak Menteri tambahan. Makasih. Pak Menteri. Pimpinan izin, ini ada 2 yang belum dijawab Pak Menteri. 1 menit Pak Menteri, itu 2 yang substansi yang aspirasi daerah belum dijawab untuk Pak Menteri. Pertama, soal guru swasta yang lulus P3K tidak bisa kembali ke sekolah swasta karena di dalam komputer hanya negeri. Yang kedua, pejuang untuk daerah 3T yang miskin-miskin tadi itu Pak, PKH itu tadi dari Ibu Jelika juga ya. Ini supaya bisa masuk ke formasi Pak, jadi pendamping desa maupun juga terutama PKH itu 20 tahun Pak jadi pegawai tetapi kontrak terus. Terima kasih, tolong dijawab yang tegas Pak. Baik, makasih. Jadi terkait dengan guru saya sudah sampaikan ini, jadi ada kebijakan di kami dan kebijakan di instansi pembina.
terkait pengembalian guru-guru tadi itu kebijakan dari instansi pembina yaitu Kemendikbud. Kami sudah sampaikan itu menurut Kemendikbud ini pendidikan untuk semua dan seterusnya. Tapi kami sudah sampaikan. Nah, mungkin nanti jika ada kebijakan berbeda dari Kemendikbud tentu akan bisa itu. Tetapi sekarang menurut kami, kemarin waktu kami sampaikan, Kemendikbud mengambil kebijakan tidak lagi memprioritaskan guru-guru dari swasta. Jadi apa yang dari Bapak sudah kami sampaikan ke Pak Mendikbud. Terkait dengan PKH itu bagian dari pendamping, silakan. Ya, jelasan. Yang PKH kemudian lain-lain yang kemudian kenapa tidak kita masukkan di apa? Ya. Di P3K, formasi P3K. Silakan Pak Bang. Baik Pak Menteri. Yang pertama Pak izin untuk PKH dan sebagainya itu masuk ke dalam kelompok pendamping pembangunan yang dilakukan oleh PMK, Kementerian PMK dan Bappenas ya. Termasuk juga saat ini sedang disusun Pak untuk Perpres pendamping pembangunan, di mana salah satunya itu mengakomodir teman-teman yang PKH tadi. Nah, kemudian yang terkait dengan guru Pak Menteri, ini kan persoalannya itu ada di Dapodik Pak. Dapodik itu memasukkan guru swasta ke dalam Dapodik, sehingga banyak guru-guru swasta akhirnya ikut P3K, dia meninggalkan sekolah swastanya. Nah, sementara guru ketika dia menjadi ASN, maka pengabdiannya itu adalah di sekolah negeri. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, sebetulnya hak mereka mau mendaftar atau tidak, cuma persoalannya adalah ketika gajinya kecil di sekolah swastanya, maka dia ingin perbaikan juga, maka dia melamarlah ke guru negeri gitu Pak. Nah, kurang lebih begitu Pak. Jadi sebetulnya di Dapodik itu datanya ada di sana. Pimpinan, saya usul supaya ini komite kita harus selesaikan karena ini masalah udah berkepanjangan. Tuh, swasta ini kan berarti ada di instansi Kemendikbud ya, kita nggak ada di komisi situ. Bagaimana kita bisa kolaborasi dengan Pak Menteri PAN ini supaya soal ini bisa selesai gitu. Karena kalau lama-lama sekolah swasta tutup semua Pak, terutama di daerah 3T. Padahal di daerah 3T ini kan kita butuh SDM-nya. Kalau ini tidak diselesaikan, daerah 3T tambah parah karena sekolah swasta tutup. Ya. Nggak ada negeri mau masuk sana tuh Pak. Yang menyuarakan bukan hanya Bapak. Saya waktu ditemui kiai-kiai se-Jawa Timur. Iya, iya. Karena pesantren-pesantren dan kiai-kiai itu kehilangan guru terbaiknya tiba-tiba ngajar di negeri. Betul. Wah, ngadeplah ke Pak Luhut, ngadep ke Menko PMK, termasuk menyampaikan ke kami. Wah, ini kan kebijakan di instansi pembina. Nah, tentu instansi pembina punya pertimbangan-pertimbangan tertentu juga yang tidak semuanya tidak bagus, ada pertimbangan yang baik. Oleh karena itu mungkin baiknya memang ada acara dengan Kemendikbud untuk menyampaikan ini. Jadi ini rata Pak se-Indonesia, termasuk saya punya yayasan 14 guru terbaik saya hilang Pak. Betul kan? Ini memang serius Pak Menteri. Karena kalau seperti kita di daerah NTT 3T itu sekolah swasta sudah ada sebelum negara ini ada. Di tempat saya itu sekolah-sekolah Kristen itu sudah umurnya 117 tahun. Negara kita ini baru 78 tahun kan begitu. Nggak ada penghargaan itu. Kalau boleh mungkin Pak Menteri ambil afirmasi khusus lah bagaimana terus kita bawa ini ke Kemendikbud. Itu serius, kalau nggak hancur kita nih pendidikannya. Kalah dengan negara-negara yang maju tadi, Malaysia, Korea yang saya katakan tadi. Terima kasih. Terkait dengan banyaknya keluhan daerah, justru sekarang ini sebenarnya ruang daerah itu sangat tinggi di dalam pengangkatan. Kami akan agak acak ya, enggak satu-satu. Karena ada saling terkait. Justru formasi itu kita serahkan ke daerah. Ya, kita serahkan ke daerah untuk diusulkan ke kami. Kami nanti akan akan verifikasi sesuai kebutuhan. Nah, dulu full diserahkan ke daerah dulu. Termasuk sekda yang menentukan dan termasuk tes semua diserahkan ke daerah. Apa yang terjadi? Dulu itu akhirnya muncul kira-kira istilah saya itu ASDP. Dulu, apa itu? Anak, saudara dan ponakan. Nah, kalau dulu ya, tapi ini berbeda. Kalau sekdanya ini maka punya anak apa? Jurusan apa? Dicocok-cocok ini nih formasinya. Apalagi kalau tesnya Pak Ajib diserahkan ke daerah. Waduh, banyak diserahkan ke daerah. Sehingga tesnya itu pakai waktu itu masih sangat konvensional. Yang terjadi apa? Ini nyaris tidak profesional dulu, tapi tidak semuanya. Takutnya nanti dikutip yang pernah jadi gubernur marah ke saya. Tidak semuanya. Jadi makanya munculnya PDAM waktu itu istilah apa? Ponakan dan anak menantu. Semua PNS semua. Kalau sekda pasti kepala dinas pasti anak PNS. Nah, ini sekarang Pak, hak daerah tetap. Jadi rata-rata ada daerah yang mengusulkan kadang tidak sesuai. Misalnya nakes. Formasi kementerian kan itu untuk perawat di kesehatan.
tapi yang diusulkan oleh bupatinya